Nah ini Pak Alawi sama Habib itu kalau nggak mau ngaku sebagai bukan keturunan Nabi, ya masuk neraka toh yo, jelas toh yo. Artinya kan jelas toh barang siapa mengklaim dirinya bernasab bukan dengan nasabnya yang benar, maka sebaiknya dia menyediakan tempat duduk di neraka, kan Rasulullah sudah bilang begitu. Apalagi ini mengklaim diri bernasab kepada Rasulullah, kan gila-gilaan itu. Masuk neraka, yang ikut juga masuk neraka, dosa besar. Ya, mental pecundang memang pecundang, mental pejuang memang mental pejuang, gitu aja. Dan salam hormat untuk semua teman dari Sabang sampai Merauke yang dengan gigih, dengan segala macam resiko berani menyuarakan kebenaran demi Nusantara, demi putra putri bangsa Nusantara di masa hari ini dan masa yang akan datang. Ada yang terlanjur jadi budak, yang terlanjur mabuk jadi budak, nggak mau bertobat, nggak mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Gusti ora sare, Gusti Allah ora sare. La tabdila li sunnatillah. Telah datang kebenaran dan hancurlah kedustaan, kebohongan, penipuan. Nggak bisa direm. Tuh. Semua orang sekarang berani menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia, sebagai putra-putri bangsa Nusantara. Berani menyampaikan yang benar, berani mengamalkan hadis qulil haq walau kana murron. Katakan yang hak, yang benar, bahwa Habib Alawi bukan keturunan Nabi, meskipun itu resikonya bisa pahit. Tapi sekarang udah enggak, semacam ya kita layani, maunya apa. Saya nggak peduli siapapun, ada yang tanya tentang Gus Arya, tentang yang lain. Saya nggak peduli siapapun yang berkhianat, bukan teman saya, kecuali bertobat. Gimana saya mau mundur sedikit 1 cm 2 cm, wong ini soal keyakinan, soal iman ya. Gimana sih? Bahwa para pendahulu kita sudah membuat perjanjian suci mengenai negara kita, mengenai NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45. Itu menjadi perjanjian suci. Dan semua kelompok putra-putri bangsa Nusantara kan sudah diwakili. Kelompok agama, kelompok suku, bangsa, semua sudah diwakili, semua sudah sepakat. Artinya kalau sudah menjadi kesepakatan suci bersama, wajib hukumnya setiap orang beriman, apapun agamanya, untuk menjaga kesepakatan suci tersebut. Nah, Habib Alawi apa jasanya bagi bangsa kita? Enggak ada sama sekali. Mereka berjasa bagi pemerintah kolonial Belanda, jelas itu. Jelas itu. Nah, ini tadi sih Solo ini. Novel itu ngomong tentang menjaga Habib. Lah buat apa Habib dijaga? Dulu ya yang mendatangkan kok pemerintah kolonial Belanda nipu bangsa Indonesia sebagai keturunan Nabi padahal tidak terbukti. Jadi gini loh, bagi orang-orang yang pintar, yang rasional, yang mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena Habib Alawi itu ya jelas loh. Itu memang bukan keturunan Nabi. Makam-makam di sana yang di Yaman itu ya kebanyakan palsu, termasuk makam Nabi Hud juga palsu. Ahmad bin Isa itu mereka sebut al-muhajir, yang hijrah, maksudnya biar orang mempunyai keyakinan hijrah ke Yaman, supaya Ahmad bin Isa nggak pernah hijrah. Karena ada juga itu ajaran itu yang salah satu Habib itu ngomong nggak usah haji di Yaman aja, cukup keliling Yaman udah lebih dari haji. Ada yang begitu. Ada juga nggak usah ziarah ke Madinah, Rasulullah ada di Yaman. Oh, dan lagi tangkap buasa tuh itu. Oh, kayak Abraham. Ya Abraham yang dari Yaman sih. Tapi jangan salah juga, memang ada. Rasulullah itu kan mendoakan Abu Musa al-As'ari orang Yaman, tapi itu Yaman sebelah, kan peta sebelah sini gitu. Kalau Hadramaut sini, gitu. Nah, kata teman saya itu dulu itu belum Yaman, zaman Rasulullah itu. Nah, ini yang dapat berkah doanya, maksudnya Rasulullah mendoakan orang Yaman itu yang kelompoknya Abu Musa al-As'ari itu, yang jaraknya itu dengan Hadramaut itu 150 kilo. Yang dari itu yang menulis kitab Maulid Adiba itu kan juga dari Yaman, dari kelompoknya Abu Musa al-As'ari ini, bukan dari kelompok Hadramaut, Habib Alawi, bukan. Habib Alawi malah melakukan opoi. Nah, mengutip apa kan tulisan yang
jiplak. Sinudura itu kan jiplak Adibai ternyata. Makanya saya sekarang nggak mau baca lagi. Baca Adibai Al-Barzanji aja. Yang asli atau Syaraful Anam yang asli. Nah, kalau Adibai itu ringkasan Syaraful Anam dan penulisnya mendeklar, membuat pengakuan ini adalah ringkasan dari Syaraful Anam gitu loh. Jadi kalau ngutip-ngutip tuh ngomong dong, kalau nggak ngomong, kalau ngambil barang orang itu kan ngomong, kalau nggak ngomong namanya lingma alias maling. Tuh ya. Jadi mari semuanya kita menyuarakan kebenaran, memperjuangkan kesetaraan warga negara. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Itu siapa saja yang melawan prinsip kesetaraan yang sudah diwariskan founding fathers kita, ya kita lawan. Siapa yang merasa dirinya lebih elit hanya gara-gara nasab, apalagi cuma nasab palsu, lawan. Dan waspadalah, Yahudi Kaukasia itu di mana-mana bikin gara-gara. Israel itu sekarang, pemerintah yang sekarang kan uploadnya G juga, Yahudi Kaukasia juga. Yahudi Kaukasia itu bukan keturunan Nabi Yakub, kan? Itu Yahudi cangkokan. Yahudi aja yang dicangkak KW itu gimana sih? Jadi Arab juga bukan. Itu ya. Siapapun yang mengatakan dirinya sahabat Gus Fuad Pleret, tapi omongannya, tindakannya kok membela Habibah Alawi, ketahuilah dia itu bukan teman saya, bukan sahabat saya. Loh, tapi dulu banyak fotonya, banyak ini. Iya. Kan orang berubah. Dulu baik, sekarang buruk, ya gimana lagi? Iblis itu dulu awalnya juga baik, akhirnya kan buruk. Gitu loh. Mosok malaikat dulu ya bersahabat dengan iblis sebelum iblis kurang ajar, takabur itu. Merasa minder dengan iblis, tapi iblis begitu takabur ya sudah, malaikat nggak ada yang mau kenal kan. Begitu juga saya. Siapapun. Tuh. Kalau nggak konsisten berjuang untuk kepentingan putra-putri bangsa Indonesia khususnya, tidak mau berjuang untuk kaum marhenis, rakyat kecil, fakir miskin, apa nek tan malah kae apa murba wong cilik, tidak menjadi teman, tidak menjadi sahabat wong cilik, malah menjadi teman sahabat orang besar yang bangsat, itu musuh saya. Urusan itu kan karo Gusti Allah, karo Kanjeng Nabi, karo leluhur-leluhur kita. Siapapun nggak peduli. Itu ya. Dan nggak usah takut. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu dari Allah dan kemenangan itu sudah dekat. Dan ini menurut saya sudah menang kok. Jadi tinggal ya budak-budak saya gobloknya nanti kan diketawain anak cucunya sendiri. Dan saya mengusulkan kepada negara, dan insya Allah nanti ya tidak lama lah negara nanti pasti entah kapan itu pasti akan mengambil sampel data DNA semua warga negara untuk kepentingan banyak hal, dan disitulah akan diketahui oleh semua orang siapa keturunan Nabi, siapa yang cuma ngaku-ngaku keturunan. Tapi ala Habibah Alawi itu jelas bukan keturunan Nabi, jelas Yahudi dari Askenazi, bukan Yahudi keturunannya Nabi Isa, bukan. Tuh. Nah, kita cuma mengingatkan aja, kita mengingatkan yang Habibah Alawi maupun yang bukan Pak Alawi, bahwa kebenaran harus disampaikan. Dan mari kita ini konten-konten pro NKRI, konten-konten pro kesetaraan itu kita share. Orang pintar nggak mau diperbudak, orang pekok aja yang mau takut-takutin nanti nggak dapat syafaat. Loh, mau syafaat gimana? Mau masuk neraka mau ngasih syafaat. Jadi Habibah Alawi pun kalau tidak mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi ya masuk neraka, pengikutnya ya masuk neraka. Dah. Yang bagi yang percaya agama, yang mungkin ya teman-teman yang nggak percaya agama ya terserah. Kadang-kadang kita tanya sebenarnya ini pada percaya sih nggak sama adanya hari akhirat. Kok ya sudah terbukti secara ilmiah kok tetap aja denial, tetap aja mengingkari, itu gimana? Kok nggak takut sama hari akhirat? Hanya demi perut, hanya demi kehormatan dan harta benda di dunia yang sebentar banget ini. Kapanpun kan kita bisa mati. Yalah,
Entah 1 jam lagi, entah sehari lagi, entah sebulan lagi, entah 10 tahun lagi, entah berapa puluh tahun lagi, pasti mati. Jadi hanya orang jujur dan ikhlas yang menang. Hanya orang jujur dan ikhlas yang menang. Jadi kalau menjadi pemenang, menjadi orang yang selalu menang di dunia dan di akhirat, jadilah orang jujur dan ikhlas. Ya kalau salah minta maaf, nggak apa-apa. Kan sudah berapa bulan, 5 bulan lalu saya bilang Habib Lembut itu lebih berbahaya daripada Habib Halim. Dan bagi saya Habib Pak Alawi itu ya bagi saya loh, mudah-mudahan diperhatikan oleh pengurus PBNU yang saya muliakan. Habib Pak Alawi bagi saya untuk NU itu seperti kanker, kalau nggak dipotong nggak dihilangkan ya berbahaya. Bagi saya, terserah bagi yang lain. Ini kan pendapatan boleh beda. Tuntut cara perkara kemudian ayo kita bilang obrak-abrik sekalian depan pengadilan. Kita harapkanlah nanti pemerintah bisa ini ya. Ini lagi mau pemilu jadi ya soal dengan pemerintah apapun ya sulit sekali didengarkan karena semua konsentrasi harus mengamankan hajatan besar negara demokrasi yaitu pemilu. Ya nanti habis pemilu kita usulkan bareng-bareng. Kalau perlu kita bikin petisi agar negara itu mendata DNA semua warga negaranya. Ini penting sekali untuk ke depan untuk apa ya pengembangan sumber daya manusia kita. Apalagi menghadapi 2045 yang kita akan mengalami bonus demografi, bonus jumlah penduduk dengan usia produktif itu membengkak. Kalau tidak bisa peluang itu kalau tidak bisa dimanfaatkan ya kacau ya. Mudah-mudahan kita optimis berdoa bersama, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita itu benar-benar bisa mengambil kebijakan yang tepat sehingga apa itu takdir bangsa kita menjadi bangsa besar itu segera terwujud. Takut kualat, takut masuk neraka. Kalau kamu bela Habib, kamu masuk neraka. Habib itu jelas berdusta kok, mengatasnamakan diri sebagai keturunan Nabi. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Tes DNA nggak terbukti, tes DNA malah terbukti sebagai Yahudi Kaukasia. Kitab nasab juga membatalkan itu, tesis Kiai Imam juga nggak bisa dibantah. Klaim sebagai keturunan Nabi itu bohong besar itu. Soal nasab itu nggak main-main, apalagi nasabnya Rasulullah. Saya 4 bulan lalu udah ngomong. 4 bukti Pak Alawi bukan zuriat Nabi. Kajian kitab, ilmu DNA, ilmu sejarah, ilmu kebudayaan. Jadi kalau membela Pak Alawi, membela Habib Pak Alawi dan masih yakin bahwa Habib Pak Alawi turunan Nabi, itu sudah melakukan dosa besar, ikut-ikutan membohongi umat Rasulullah dalam soal nasab. Makanya saya bilang bagi saya kalau bagi budak terserah. Saya kan bukan budak. Bagi saya setelah adanya bukti bahwa Habib Pak Alawi itu bukan keturunan Nabi, haram hukumnya kita bergaul. Haram hukumnya kita mengikuti acara mereka. Haram hukumnya kita memanggil mereka untuk acara sebelum mereka ngaku bukan zuriat Nabi. Nah ini yang Habib-habib yang merasa dirinya pro NKRI, Habib-habib yang merasa dirinya lembut, Habib-habib yang merasa dirinya lembut, halus dan ilmiah dan jujur dan wali. Berani nggak kalian antum ngaku sebagai bukan zuriat Nabi? Kalau nggak berani ya kamu penipu aja, antum penipu aja, titik. Ini Pak Alawi sama Habib itu kalau nggak mau ngaku sebagai bukan keturunan Nabi ya masuk neraka toh yo, jelas toh yo. Artinya kan jelas toh barang siapa mengklaim dirinya bernasab bukan dengan nasabnya yang benar, maka sebaiknya dia menyediakan tempat duduk di neraka. Kan Rasulullah sudah bilang begitu. Apalagi ini mengklaim diri bernasab kepada Rasulullah, kan gila-gilaan itu. Masuk neraka, yang ikut juga masuk neraka, dosa besar.